Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ada pertanyaan dari salah satu saudara kita yang beliau bertanya. Kata penanya, saya lihat story beberapa teman muslim terutama yang berdagang kurma mengambil cuplikan salah satu ustadz yang kurang lebih sebagai berikut. Sabda Nabi, tidak akan kelaparan orang yang di dalam rumahnya ada kurma. Bagaimana ini pemahamannya? Saya kurang begitu paham. Kalau logika saya, karena di Arab sana dulu makanannya kurma salah satunya. Sedangkan di Indonesia, apakah dalil ini berlaku? Saya pecinta baginda Nabi, saya ingin tahu apakah itu benar sabda Nabi atau penjelasan yang sesuai dengan ajarannya. Baik, untuk penanya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala dan tetap semangat berthalabul ilmi. Pertama, pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa beliau menjawab hadis tentang tidak akan kelaparan ya penghuni rumah yang di dalam rumahnya ada korma. Hadisnya sahih ya secara sanad, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, tidak akan kelaparan seorang yang ada di dalam rumahnya buah kurma. Tapi perlu diperhatikan, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan bahwa hadis ini ya, berlaku bagi suatu penduduk yang memang makanan pokoknya adalah kurma. Dan kita tahu bersama Ahlul Madinah, penduduk Madinah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makanan pokoknya adalah kurma, ya, makanan pokoknya adalah apa? Kurma. Sehingga di sini Nabi mengatakan tidak akan kelaparan seorang yang di rumahnya ada kurma, karena memang makanan pokok penghuni Madinah ketika itu adalah apa? Adalah kurma. Namun kata Syekh bin Baz, kondisi sekarang beda, ya. Sekarang ini manusia tidak menjadikan korma sebagai makanan pokok ya. Korma hanya sebagai apa? Makanan selingan ya. Hanya sebagai makanan-makanan untuk cemilan ya. Walaupun kita tidak sanksikan korma itu manfaatnya banyak. Tapi pada masa-masa sekarang korma tidak dijadikan lagi sebagai makanan pokok ya. Baik. Maka di sini tentunya kata Syekh bin Baz, karena kondisi sudah berubah, maka tentunya hadis ini tidak diterapkan dalam artian bahwasanya kemudian seorang menjadikan hadis ini sebagai patokan bahwa setiap rumah itu mesti ada kormanya. Tidak, karena Nabi berbicara dengan penduduk Madinah ya ketika itu yang memang makanan pokoknya adalah apa? Adalah kurma ya. Jadi tentunya Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan bahwa kondisi ini terkait dengan apa? Orang yang makanan pokoknya adalah kurma. Baik. Kemudian juga penjelasan yang sama dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Qari atau Imam Ali Al-Qari. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini arahannya kepada penduduk Madinah yang ketika itu makanan pokoknya adalah kurma. Ya, jadi tidak mesti harus sekarang ini kita harus mesti sedia korma ya. Syukur-syukur kalau ada korma bisa kita beli. Tapi ingat ya, tentunya Nabi berbicara ini karena makanan penduduk Madinah ketika itu adalah korma ya. Ya kalau makanan pokoknya beras ya tentu saja sulit ya kenyang dengan adanya korma itu ya. Karena memang makanan pokoknya beras, dia sudah membiasakan diri memakan apa? Memakan beras ya. Tentunya ini tidak, sabda Nabi tidak berlaku di sini ya. Maka mungkin bisa kita katakan tidak akan kelaparan sebuah penduduk atau sebuah rumah yang di dalam rumahnya ada apa? Ada beras, karena memang makanan pokoknya di tempat tersebut adalah beras ya. Kemudian di sini Imam At-Tibi menjelaskan tentang hadis di atas, hadis tentang tidak akan kelaparan suatu rumah yang di dalamnya ada korma ya. Beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah anjuran kita untuk qanaah ya. Qanaah dengan makanan pokok yang ada di rumah, dan kita tahu makanan pokoknya Madinah ketika itu adalah kurma. Kalau makanan pokoknya orang Indonesia beras, artinya apa? Sudah selagi di rumah ada beras dan seterusnya, kita qanaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan yang ada. Ada beras sama tempe, ya dimakan, disyukuri. Adanya cuma beras sama misalkan sayur-sayuran, ya enggak masalah, dimakan, disyukuri ya. Nah,
Dan ini hadis ini yang paling penting bukan tujuannya di kormanya, enggak, tapi anjuran untuk qanaah ya. Jadi inti sabda Nabi tidak akan kelaparan di sebuah rumah yang ada korma, intinya kita qanaah ya, dengan makanan yang ada di rumah kita ya. Ya, dengan makanan pokok yang ada di rumah kita. Jadi intinya bukan di kormanya, intinya di mana? Intinya di qanaahnya ya. Intinya di qanaahnya. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.